Siksa kubur, sebuah perkara yang sering kali menjadi bahan pembicaraan dan renungan bagi umat Islam. Percaya atau tidak, siksa kubur merupakan bagian dari rukun iman yang berkaitan dengan keyakinan akan adanya siksa di akhirat yang harus diyakini oleh setiap muslim. Bagi sebagian orang, siksa kubur menjadi pengingat untuk selalu berbuat baik dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, bagi sebagian lainnya, siksa kubur menjadi sumber ketakutan dan kecemasan. Lantas, apakah siksa kubur benar-benar ada? Bagaimana bentuknya? Dan bagaimana kita mempersiapkan diri agar terhindar dari siksa kubur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memulai perjalanan ini di suatu tempat yang disebut alam barzakh. Alam barzakh ini bukanlah dunia yang kita tempati sekarang, dan juga bukan alam akhirat yang sering kita dengar. Alam barzakh adalah suatu alam pembatas, sebuah zona transisi antara dunia kita dan alam akhirat. Di alam inilah fenomena yang dikenal sebagai siksa kubur pertama kali terjadi. Siksa kubur ini adalah awal dari sebuah kisah yang membawa kita melewati batas-batas dunia yang kita kenal, membuka pintu menuju ke alam yang belum pernah kita jelajahi sebelumnya. Pada suatu malam yang penuh berkah, diiringi malaikat Jibril, Rasulullah Muhammad SAW memulai perjalanan Isra Mi'raj yang luar biasa. Beliau melintasi ufuk bumi, menembus batas langit, dan melangkah menuju Sidratul Muntaha. Di sepanjang perjalanan, bertemu para nabi dan malaikat. Rasulullah SAW diperlihatkan berbagai keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menerima perintah sholat 5 waktu. Di tengah momen penuh keagungan tersebut, Rasulullah SAW juga diperlihatkan realitas mengerikan alam akhirat, yaitu siksa kubur. Malaikat Jibril membawa beliau ke sebuah tempat yang gersang dan tandus, di mana terdengar suara jeritan dan tangisan yang memilukan. Di sanalah Rasulullah menyaksikan langsung bagaimana para pendosa diazab di dalam kuburan mereka. Rasulullah melihat berbagai macam siksaan mengerikan yang menimpa para pendosa. Ada yang dihimpit oleh ular-ular besar, dicengkeram oleh hewan berbisa, dan dibakar oleh api yang berkobar-kobar. Beliau melihat orang-orang yang tenggelam dalam lautan darah panas, dan dihantam oleh batu-batu besar. Siksaan-siksaan ini diberikan kepada mereka yang telah melakukan dosa-dosa besar selama hidup di dunia. Ada yang berzina, mencuri, riba, sombong, dan durhaka kepada orang tua. Rasulullah SAW melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana mereka menerima balasan atas perbuatan mereka. Pada suatu ketika baginda Rasulullah diajak oleh 2 malaikat membawanya ke tempat yang penuh dengan kengerian. Di hadapan Rasulullah terhampar luas sebuah sungai yang mengalirkan darah. Darah tersebut bukan hanya berwarna merah pekat, tetapi juga berbau busuk yang menyengat. Di tengah sungai darah itu, beliau melihat seorang manusia sedang berenang dengan sekuat tenaga, berusaha mencapai tepian sungai. Tubuhnya penuh luka dan kesakitan, namun ia terus berenang. Rasa sakit dan keputusasaan terpancar jelas di wajahnya. Namun, usahanya sia-sia. Begitu hampir mencapai tepian, sosok misterius muncul dari balik batu besar. Sosok itu tinggi besar dan berwajah mengerikan, matanya merah menyala bagaikan bara api. Tanpa ampun, ia melemparkan batu besar ke arah mulut sang manusia. Batu itu menghantam dengan keras, membuat sang manusia terdorong kembali ke tengah sungai darah yang begitu mengerikan itu. Dengan penuh rasa sakit dan kelelahan, sang manusia kembali berusaha berenang ke tepian. Kembali nasib tragis terus menimpanya. Sosok misterius itu selalu muncul dan melemparkan batu, menghalanginya mencapai tujuan. Peristiwa ini berulang kali terjadi, bagaikan siklus tanpa akhir. Sang manusia terus berusaha, namun selalu gagal dan terjatuh kembali ke dalam sungai itu. Rasulullah SAW menyaksikan kejadian itu dengan penuh kepiluan dan rasa iba. Beliau bertanya kepada malaikat, "Siapakah orang itu dan apa dosanya sehingga ia menerima siksaan seperti ini?" Malaikat menjawab, "Orang itu adalah seorang yang gemar memakan harta riba. Setiap kali ia mendapatkan keuntungan dari riba, ia bagaikan berenang di sungai darah yang penuh kengerian. Batu yang dilemparkan kepadanya adalah balasan atas dosa riba yang telah ia lakukan. Semakin banyak riba yang ia makan, semakin berat batu yang dilemparkan kepadanya, dan semakin lama ia tersiksa di lautan darah ini." Diriwayatkan dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Adapun orang yang kamu datangi berenang di sebuah sungai dan disuapi batu adalah orang yang selalu memakan riba." Hadis riwayat Bukhari. Tatapan Rasulullah terpaku pada siksaan yang diderita orang tersebut. Air matanya mengalir tanpa henti,
membasahi pipinya yang mulia. Kesedihan mendalam menyelimuti hatinya, melihat penderitaan akibat dosa riba yang begitu dahsyat. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga terdiam 1000 bahasa. Beliau tak kuasa berkata-kata, hanya kekecewaan mendalam yang terpancar di wajahnya. Melihat hambanya yang terjerumus dalam dosa riba, mengabaikan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memilih jalan yang penuh azab. Dalam Al-Quran juga dijelaskan, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut, jika kamu orang-orang mukmin. Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim, merugikan, dan tidak dizalimi, dirugikan." Quran Surat Al-Baqarah, ayat 278 dan 279. Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan orang yang dilempar batu di lautan darah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjauhi riba dan segala bentuk perbuatan dosa lainnya. Marilah kita hidup dengan penuh kejujuran dan mencari rezeki dengan cara yang halal, agar terhindar dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya bersama para malaikat. Rasa penasaran dan iba terus menyelimuti hatinya. Di hadapan beliau, kembali tersaji pemandangan yang mengerikan dan memilukan. Melihat para pendosa mendapatkan siksa dengan berbagai macam azab, jeritan dan tangisan mereka bagaikan alunan duka yang tak henti bergema. Beliau melihat seorang manusia tergeletak tak berdaya di tanah tandus yang gersang. Tubuhnya terbujur kaku tak bergerak sedikit pun. Wajahnya memucat pasi diselimuti keringat dingin dan rasa sakit yang tak terkira. Di atasnya, menjulang bayangan mengerikan berupa batu raksasa yang membara dengan api yang berkobar. Batu itu siap menghujam kapanpun, menghancurkan kepala manusia malang itu. Tanpa aba-aba, batu itu dijatuhkan dan menghantam kepala manusia itu dengan kerasnya, menghancurkannya berkeping-keping. Darah segar berceceran di tanah, mewarnai bumi tandus dengan warna merah yang mengerikan. Jeritan pilu menggema di udara, seolah meratapi tragedi yang tak terelakkan. Keajaiban terjadi. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terbatas, kepala manusia itu kembali utuh seperti semula. Luka-lukanya sembuh seketika tak meninggalkan bekas sedikit pun. Tapi, kengerian tak berhenti di situ. Batu panas itu kembali diangkat, siap untuk menghantam lagi. Manusia itu hanya bisa pasrah, tak mampu melawan. Dia tahu bahwa ini adalah siksaan yang harus dia terima atas dosa-dosanya semasa hidup. Setiap kali batu itu menghantam, rasa sakit yang tak terbayangkan menusuk ke seluruh tubuhnya. Dia menjerit, memohon ampunan, tapi tak ada yang bisa dia lakukan. Kejadian mengerikan ini terus berulang. Batu panas yang dihantamkan membuat kepala manusia itu hancur, kemudian kembali utuh dan dihantam kembali. Rasa sakit dan penyesalan menyiksa tanpa henti. Dia merasakan betapa dahsyatnya siksaan Allah bagi orang-orang yang berdosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak kuasa menahan rasa iba melihat siksaan yang tak terbayangkan itu. Dengan suara yang bergetar, Rasulullah bertanya kepada malaikat yang mendampinginya, "Wahai Jibril, siapakah orang ini dan apa dosanya sehingga dia mendapatkan siksaan yang begitu kejam?" Malaikat menjawab dengan nada sendu, "Ya Rasulullah, dia adalah seorang penghafal Al-Quran." Rasulullah semakin heran. Penghafal Al-Quran? Beliau mengulangi dengan rasa tak percaya. Bagaimana mungkin seorang penghafal Al-Quran mendapatkan siksaan seperti ini? Malaikat menjelaskan, benar, dia adalah seorang penghafal Al-Quran. Tapi, dia tidak pernah mengamalkan ayat-ayat yang telah dia hafal. Dia tidak pernah menerapkan ajaran Al-Quran dalam kehidupannya sehari-hari. Dia hanya menjadikan Al-Quran sebagai pajangan, bukan sebagai pedoman hidup. Dalam Al-Quran dijelaskan, "Kamu, umat Islam, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, selama kamu menyuruh berbuat yang makruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik." Quran Surat Ali Imran, ayat 110. Rasulullah terdiam sejenak, merenungkan penjelasan malaikat tersebut. Pertanyaan pun terlontar dari bibir beliau. Beliau kemudian bertanya kembali, apakah hanya dia yang mendapatkan siksaan seperti ini? Malaikat menggelengkan kepalanya dengan tegas.
Tidak ya